Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi mata kuliah di banyak kelas. Misalnya saya mengajar mata kuliah Web Programming 1, di sini saya mengajar di informatika kelas A dan kelas B. Maka untuk konfigurasi mata kuliahnya sebagai berikut. Kita buka Google Chrome atau browser, kemudian kita masuk ke e-learning, kemudian kita login, masukkan akun, kemudian ini ada mata kuliah Web Programming 1. Setelah masuk mata kuliah kita, selanjutnya kita lakukan konfigurasi dengan cara klik tombol sebelah kanan ini, pilih more, kemudian pilih tab user, kemudian pilih group. Oke. Setelah itu kita pilih create group. Oke. Misalnya saya akan membuat grup dengan nama kelas A, kemudian enrollment key. Nah, ini adalah PIN atau password untuk mahasiswa agar nanti masuk langsung ke grup kelas A. Di sini untuk enrollment key-nya minimal 8 karakter, kemudian terdiri minimal ada huruf kapital, huruf kecil, simbol dan angka. Di sini enrollment key-nya misalnya saya buat kelas A. Kemudian angkanya harus ada angka 1 di sini. Kita buat misalnya semester, katakanlah ini dibuat di semester 2. Nah, misalnya jadi kelas ini nanti enrollment key-nya kelas 2A, K-nya sudah ada huruf kapital, kemudian ini huruf lower atau huruf kecil, kemudian ini strip ini adalah mewakili simbol, kemudian 2 mewakili angka, dan A ini juga mewakili huruf besar. Nah, misalnya seperti ini. Ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas 8 karakter ini sudah cukup. Kita buat semudah mungkin kayaknya biar mahasiswa tidak lupa, termasuk dosen atau kita sendiri yang biar tidak lupa. Kemudian kita klik save. Kemudian kita buat grup lagi, create group kelas B, kemudian enrollment key-nya kita isi kelas 2B. Oke, kita simpan. Nah, setelah selesai membuat grup, kemudian kita masuk kembali ke mata kuliah tadi Web Programming 1. Kemudian kita atur di sini topik-topik yang ada ini dengan grup-grup tertentu. Langkah selanjutnya adalah klik tombol sebelah kanan atas, kemudian kita klik turn editing on. Nah, kemudian di sini saya akan mengganti beberapa nama topik, misalnya UTS ini akan saya ganti menjadi kelas A, kemudian ini kelas B. Kemudian di sini kita atur agar kelas A ini nanti hanya membaca grup kelas A dengan cara klik edit, kemudian edit topik,
kemudian kita masuk ke bagian bawah restrict access. Ini kita klik add restriction, kemudian pilih group. Setelah itu kita pilih grup yang sudah kita buat, grup kelas A, save change. Oke, jadi sekarang di topik kelas A ini hanya khusus untuk grup kelas A. Kemudian untuk kelas B kita atur edit topik, kemudian restrict access-nya kita pilih klik add restriction, pilih group, kemudian pilih kelas B. Selesai, kita klik tombol save change. Oke, setelah kelas ini jadi, selanjutnya nah ini ketika ada tugas, harusnya tugas ini masuk ke masing-masing kelas ini. Jadi tugas yang ada ini misalnya jelaskan langkah-langkah instalasi web server, ini akan saya ubah, saya pindahkan ke kelas A dengan cara kita klik logo ini, move resource, klik, kemudian kita tarik ke bawah persis di bawahnya kelas A. Oke, ini artinya tugas yang di bawah yang termasuk di dalamnya kelas A ini nanti hanya bisa dikerjakan oleh mahasiswa yang tergabung di kelompok A. Selanjutnya tugas ini juga berlaku di kelas B. Caranya kita duplikat tugas ini biar kita tidak membuat tugas lagi dengan cara klik edit, kemudian duplikat. Nah, ada dua. Selanjutnya yang bawah ini kita klik, tarik ke kelas B, pastikan masuk di kelas B, kemudian kita ganti namanya, hilangkan kata kopinya. Oke, ini cara pembuatan tugas. Jadi tugas itu kita membuatnya masing-masing kelas, agar nanti pada saat kita ngoreksi atau ngecek tugas ini, misalnya kita ngecek yang tugas di kelas A ini, maka mahasiswa atau yang tampil itu nanti hanya mahasiswa kelas A. Begitu juga tugas yang di kelas B, mahasiswa yang tampil adalah mahasiswa yang di kelas B, dan kelas-kelas seterusnya. Nah, sekarang saya akan mengatur lagi supaya mahasiswa nanti bisa masuk ke masing-masing kelas dengan key yang sudah kita buat. Namun sebelum itu kita perlu mengatur mengatur enrollment key pada self enrollmentnya ya. Kita klik tombol more, kemudian masuk ke user, kemudian masuk ke ini enrollment method. Selanjutnya di sini ini yang sudah pernah kita buat sebelumnya, self enrollment mahasiswa, kita atur, kita edit. Nah, ini yang saya contohkan kemarin ini enrollment key 1 2 3. Terus pertanyaannya sekarang, apa bedanya enrollment key-nya di self enrollment ini dengan enrollment key pada grup yang kita buat tadi? Jadi ini sama-sama bisa digunakan, hanya saja ketika mahasiswa masuk menggunakan key ini, maka mahasiswa akan masuk ke mata kuliah tanpa masuk ke grup tertentu.
Sedangkan mahasiswa yang masuk dengan PIN atau dengan key sesuai dengan yang kita buat pada grup tadi, maka ketika mahasiswa itu terdaftar secara otomatis langsung masuk ke grup yang sudah kita buat. Nah, ada penambahan konfigurasi di sini, nanti akan saya praktekkan jika posisi kita sebagai mahasiswa. Di sini use group enrollment key, ini kita pilih yes. Ini artinya bahwasanya self enrollment key ini juga menggunakan enrollment key yang ada di grup. Jadi ini kita pilih yes, defaultnya no. Oke, langsung kita simpan. Oke, kemudian sekarang saya akan memperlihatkan di posisi mahasiswa. Saya akan login dengan posisi mahasiswa. Ini mahasiswa yang pertama, saya loginkan. Kemudian mencari mata kuliah web programming 1. Nah, ini oke. Kali ini mahasiswa 1 ini akan masuk, anggap saja mahasiswa 1 ini adalah mahasiswa kelas A, sehingga dia mengetikkan enrollment key-nya tadi yang sudah kita buat adalah mahasiswa dengan key kelas 2A. Kita lihat kelas 2A, klik enroll me. Kalau berhasil berarti mahasiswa ini akan masuk. Nah, di tampilan mahasiswa ini tetap ada kelas A dan kelas B. Hanya saja mahasiswa ini tadi ketika masuk di grup kelas A, dia hanya bisa melihat isi dari grup kelas A ini. Dia tidak bisa melihat miliknya kelas B. Oke, kita lihat di posisi dosen. Kita akan cek posisi usernya sudah ada berapa yang masuk. Nah, untuk lebih cepatnya bisa kita langsung klik partisipan ini di sebelah kiri, partisipan. Nah, ini sudah masuk tadi mahasiswa 1. Kemudian kita lihat grupnya, dia masuk grup kelas A. Oke, kemudian saya akan login dengan mahasiswa kedua. Ini di tampilan mahasiswa. Kemudian login, cari mata kuliah web programming 1. Sekarang mahasiswa yang kedua ini akan masuk ke kelas B. Dia harus memasukkan key dari kelas B. Nah, misalnya key-nya ini salah memasukkan, K-nya kecil misalnya. Seperti ini. Apa yang terjadi? Enrollment key, enroll me. Nah, ini salah, incorrect enrollment key. Jadi harus persis, K-nya besar. Coba saya klik ulang biar kelihatan. Nah, jadi harus persis, K-nya besar sesuai dengan yang kita buat tadi. Klik tombol enroll me. Nah, ini di tampilan mahasiswa.
Jadi mahasiswa kelas B ini hanya bisa melihat isi dari mahasiswa kelas B. Dia tidak bisa melihat tugas ataupun materi yang ada di kelas A. Oke, selanjutnya kita login lagi dengan mahasiswa yang ketiga. Oke, kemudian mahasiswa ini cari web programming 1. Oke, masuk. Nah, misalnya mahasiswa ini masuk dengan enrollment key yang miliknya self enrollment tadi, yaitu 1, 2, 3. Apa yang terjadi? Kita klik enrollment key. Nah, mahasiswa ini tidak jelas. Dia tetap bisa masuk di web programming 1, tetapi dia tidak masuk di kedua kelas ini, dan statusnya ya belum masuk grup. Sehingga ketika ada kasus seperti ini, maka kita cek, kita masuk ke tampilan dosen, kita refresh. Nah, ini adalah tampilan dosen. Sudah ada 3 mahasiswa yang masuk. Mahasiswa yang pertama kita lihat dia ada di grup kelas A. Kemudian mahasiswa 2 dia di grup kelas B. Kemudian mahasiswa yang ketiga dia tanpa grup. Nah, ini bisa kita masukkan ke salah satu grup. Jadi ini kita klik tombol edit ini. Kemudian kita pilih grupnya adalah kelas, misalnya salah satu kelas ini anggap saja kelas B. Oke, simpan. Sehingga mahasiswa yang ketiga ini sudah masuk grup. Seandainya kita posisinya tidak menggunakan key pada grup tersebut, kita masukkan secara manual juga bisa. Misalnya enroll user, kita cari mahasiswanya, anggap saja ini Tholib Haryono ini sebagai mahasiswa ya, sebagai mahasiswa enroll user. Maka setelah mahasiswa ini masuk, ini juga harus kita tentukan grup. Jadi kalau kita memasukkan, mendaftarkan mahasiswa secara manual, ini kita harus ganti grup lagi di sini, kelas A. Nah, misalnya seperti ini. Oke, sehingga semua peserta atau mahasiswa sudah masuk masing-masing grup. Oke, di tampilan mahasiswa 3 ini tadi sudah saya masukkan sebagai grup kelas B. Saya refresh. Nah, sehingga sekarang dia sudah bisa melihat tugas-tugas yang ada di grup kelas B. Oke, kemudian ini di posisi dosen lagi, masuk ke web programming. Apabila dosen ingin memberikan materi, di mana materi ini berlaku untuk berlaku untuk seluruh mahasiswa, maka kita bisa menaruh materi itu di sini. Jadi kita buat topik, misalnya topik tugas ini sudah tidak berlaku, saya ganti materi. Nah, kemudian di sini, di luar sini kita masukkan file. Misalnya nama filenya pengantar web dasar. Kemudian kita cari materinya. Nah, sudah, anggap saja inilah gerakan kuliah. Anggap saja ini materinya. Kemudian kita drag
Nah, setelah itu kita klik save and return course. Nah, jadi apapun yang kita taruh di topik materi ini atau di folder materi ini, karena materi ini tidak ada pengaturan khusus, maka apapun yang ada di dalam materi ini bisa dilihat oleh seluruh mahasiswa. Jadi di posisi mahasiswa ini saya refresh, mahasiswa yang kelas B ini pun bisa mengakses materi ini, pengantar web dasar. Seluruh mahasiswa yang tergabung di mata kuliah ini bisa mengakses materi yang ada di folder materi ini. Oke. Nah, jadi intinya kalau kita ingin memberikan sesuatu berlaku untuk seluruh mahasiswa, bisa kita taruh di luar. Biasanya materi kemudian bahan-bahan perkuliahan ini bisa kita taruh di luar. Karena kalau kita taruh di dalam masing-masing kelas ini, ya hanya berlaku untuk kelas tersebut. Ya. Misalnya kita membuat, biasanya di sini untuk UTS, untuk tugas-tugas saja. Untuk materi biasanya kita letakkan di atas biar satu materi bisa diakses oleh seluruh mahasiswa. Nah, bagaimana dengan soal UTS? Ya, misalnya kita buat soal UTS di kelas A, add an activity, assessment, add, kemudian kita membuat misalnya soal UTS. Nah, kemudian deskripsinya misalnya buatlah aplikasi atau form untuk entry data mahasiswa. File dijadikan satu atau di zip dan di upload di e-learning ini. Nah, misalnya seperti ini. Display description, kalau memang deskripsinya sedikit kita bisa langsung menampilkan display description, tapi nanti kalau deskripsinya terlalu banyak tidak perlu menampilkan display description on course page. Oke, kemudian kita atur sesuai dengan kemarin, misalnya ini dibuat 1 minggu ya, 1 minggu, cut off date tanggal 27, samakan dengan due date. Oke, tengah malam, kemudian selesai. Nah, ini maksimum number of upload file kita batasi. Kalau memang satu mahasiswa itu hanya mengirimkan satu file, ya kita batasi menjadi 1. Kalau memang diperbolehkan ngirim 2, ya 2 file. Oke, saya pilih 1, kemudian save and return course. Setelah di save, nah ini soal UTS ini saya coba di posisi mahasiswa, saya refresh dia, karena tadi di kelas A maka soal UTS tidak bisa dilihat. Kemudian di posisi dosen, soal UTS ini tinggal duplikat. Nah, duplikat kita taruh di kelas B. Oke, ini kita hapus kopinya dan enter.